Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Yuk kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Pagi hari ini sehat semua? Ada yang tidak masih? Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak sebelum berangkat apa yang dilakukan? Apa? Mandi. Setelah mandi? Sarapan. Terus berpamitan orang tua, berasal. Itu berarti langkah-langkah. Nama lainnya apa? Langkah-langkah algoritma. Berarti kamu bangun pagi, mandi, ganti pakaian, berpakaian seragam, terus sarapan, terus berpamitan sama orang tua, terus berangkat ke sekolah. Itu berarti langkah-langkah atau algoritma. Jadi tentang algoritma. Algoritma itu pembelajaran materi presentasi aku yang unik itu materi kelas 5 bab 1. Tujuannya nanti itu tujuannya mengidentifikasi keunikan diri sendiri melalui teks deskripsi, terus menyusun informasi secara terstruktur tentang keunikan diri. Yang tiga, menggunakan algoritma sederhana untuk menyusun informasi secara utuh dan logis. Ini yang nanti pelajari. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau orang secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau merasakannya. Contoh deskripsi tentang diri sendiri. Contoh teks deskripsi tentang diri sendiri itu yang sederhana. Contoh teks deskripsi singkat nih. Namaku Rara, aku memiliki rambut keriting dan kulit sawo matang. Aku suka menari dan membaca. Aku anak yang ceria dan teman. Mari kita petakan proses ini menggunakan algoritma sederhana. Itu algoritma itu. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah terurut untuk menjelaskan masalah. Dalam pelajaran ini kita akan menggunakan algoritma untuk mengumpulkan data diri, mengelompokkan informasi, menyusun
menjadi teks. Yang selanjutnya contoh teks kita juga ya. Contoh ini algoritma menyusun teks deskripsi. Ini langkah-langkahnya. Kumpulkan informasi tentang diri sendiri. Terus kelompokkan itu berupa fisik, hobi, sifat, kebiasaan. Yang ketiga, susun kalimat secara runtut. Yang keempat, baca kembali dari revisi dan revisi. Baca kembali dan revisi itu langkah-langkahnya. Pertama, mengumpulkan informasi. Terus kedua, mengelompokkan ciri fisik, hobi. Yang ketiga, menyusun kalimatnya. Setelah itu berkelompok, disusun kalimatnya. Terus yang terakhir itu membaca kembali dan merevisinya. Kalau kurang pas, digandani, dibetulkan. Seperti itu. Mengelompokkan informasinya, kategori, terus fisik, hobi, terus apa itu? Sifat atau kebiasaan, terus informasi, rambut, terus tinggi 120, terus itu hobinya apa? Bermain bola, sifatnya apa? Ramah, kerjaannya apa? Bangun pagi. Itu contoh pengelompokan. Jadi setelah menyusun algoritmanya, itu dibuat kalimatnya menjadi deskripsi. Kalimat deskripsi itu menjadi bacaan deskripsi. Itu tadi, aku adalah anak laki-laki berambut lurus. Tadi kan ada berambut lurus 140 cm. Aku suka bermain bola dan menggambar. Teman-temanku mengenalku sebagai anak yang ramah dan suka menolong. Setiap hari aku bangun pagi dan suka membaca buku sebelum ke sekolah. Kalian mengerjakan RK itu membuat algoritmanya. Sebelum membuat deskripsi, membuat algoritmanya, langkah-langkahnya dulu. RK-nya nanti untuk dikerjakan. Ini sudah ada deskripsinya. Jadi tak tulis. Nah, nanti nama kita. Nama kelompok apa? Kalau nama kelompok mau kelompok 1, 2, 3 tidak apa-apa. Ini kelompok ceria ini. Berarti yang lain apa? Sudah selesai? Bisa.
Ya, silakan maju dari kelompok mana dulu? Kelompok mana dulu yang mau maju? Gantian yang kemarin dari kelompok sini, sekarang gantian dari kelompok yang belakang. Maju dulu. Ya Pak. Terakhir ini siapa terakhir? Ya maju. Gantian. Oh, langsung. Oh, dua. Cuek. Barang ini maju bareng. Dipresentasikan. Ini dibagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok senang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Olive Putri Sakira Zeta Siti. Buatlah algoritma mengidentifikasi makna awalan P. Nomor 1. Baca teks dan cari kata yang dimulai dengan awalan P. Nomor 2. Catat semua kata tersebut dalam kolom pertama tabel. Nomor 3. Pisahkan awalan P dan tentukan bentuk kata dasarnya. Nomor 3. Tentukan makna dari kata berawalan P tersebut. Apakah menunjukkan orang, alat, atau pekerjaan? Nomor 5. Buat kalimat sederhana menggunakan kata tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil diskusi kelompok apa itu tadi namanya? Kelompok senam. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Oh tidak, ya. Ya, silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahagia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota Reza, Vivi, Sita, Puput, Tina. Buatlah algoritma mencari dan menandai kata singkat dalam jawaban soal. Baca teks secara keseluruhan. Garis bawah kata-kata yang menjelaskan sifat atau karakter seseorang. 3. Periksa apakah kata tersebut menjawab pertanyaan. 4. Catat semua kata sifat yang ditemukan dalam teks. Kelompok kata sifat menjadi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil kerja kelompok apa tadi?
bahagia. Ada yang mau menambahkan? Tidak, berarti yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ceria menpresentasikan hasil diskusi kami. Anggota Safika Siswa Yang keras ya. Sebenarnya di belakang. Pertanyaannya dulu dibaca. Pertanyaannya apa? Tuliskan nama lengkap dan kelas. Pertanyaannya keras. Buatlah algoritma menulis teks lalu tentang diri sendiri. Jawabannya dibaca. Jawabannya yang keras. Tuliskan nama lengkap jelaskan sifat atau kepribadiannya. 4. Sebutkan hobi atau kelemahanmu. Tuliskan apa cita-citamu dan mengapa kamu memilih itu. 6. Gabungkan semua menjadi satu ekspresi utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil diskusi kelompok ceria? Ada yang menambahkan? Sudah cukup ya. Jadi cara menyusun algoritma itu, algoritma pertanyaannya seperti ini. Buatlah algoritma mengidentifikasi makna awalan per. Berarti ini yang pertama itu baca teks, itu pada teks, dibaca teksnya dulu dan cari kata yang dimulai dengan awalan per. Itu langkah pertama. Langkah kedua, catat semua kata tersebut dalam kolom pertama tabel, dibuat tabel berarti. Terus yang ketiga itu pisahkan awalan per dan tentukan bentuk kata dasarnya. Yang ketiga, yang keempat, tentukan makna dari kata berawalan per. Terus yang kelima, buat kalimat sederhana. Ini algoritma membuat apa ini, mengidentifikasi makna awalan per. Terus yang kelompok bahagia, pertanyaan buatlah algoritma mencari dan menandai kata sifat dalam teks. Ini kan teksnya ya, sudah ada. Yang pertama itu baca teks deskripsi secara keseluruhan. Dibaca dulu, nanti cari itunya, kata sifatnya. Terus dua, garis bawahi kata-kata tersebut, garis bawahi. Terus yang tiga, periksa apakah kata tersebut menjawab pertanyaan. Terus yang keempat, catat semua kata sifat. Yang kelima, kelompokkan kata sifat menjadi positif dan negatif. Itu algoritma mencari dan menandai kata sifat. Sekarang yang kelompok yang selanjutnya, kelompok ceria. Ini pertanyaan, buatlah algoritma menulis teks deskripsi tentang diri sendiri. Ini jawabannya. Yang pertama, langkah pertama itu tulislah nama lengkap
nama lengkap dan kelasnya. Yang ketiga, sebutkan ciri fisik. Fisik itu ada tinggi, warna rambut, warna kulit. Yang ketiga, jelaskan sifat kepribadiannya. Yang keempat, sebutkan hobi atau kegemaran. Yang kelima, tulisan apa cita-citanya. Yang keenam, gabungkan semua menjadi satu teks, menjadi teks deskripsi. Itu menulis algoritma menulis teks deskripsi. Dalam teks deskripsi tadi, setelah anak-anak membaca itu dalam kelompok, itu ada kata-kata yang digaris atau kata-kata yang tercetak tebal, itu ada kata yang bermakna atau sinonim. Sinonim artinya apa? Persamaan kata. Kalau antonim, lawan kata. Kalau ramah itu kata apa, termasuk kata apa? Ramah, kata sifat. Terus senang, kata apa? Sifat lagi. Indah itu juga kata sifat. Sopan, jujur juga kata sifat. Kalau Pak Guru bertanya, kalau lawan kata contohnya apa? Contoh katanya apa? Tinggi, lawan katanya apa? Tinggi lawan katanya apa? Tinggi lawan katanya apa? Rendah. Terus selain itu ada kalimat majmuk. Itu kalimat majmuk setara, itu menggunakan cirinya, itu menggunakan kata tetapi, ada, dan atau dan. Itu ada kalimat majmuk setara. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, silakan ini dikerjakan. Tinggal kamu menulis jawabannya A atau B atau C. Tulisnya ini ada pertanyaan. Dikerjakan. Iya. Iya, begini. Sudah apa belum? Harus dibaiki. Ya sudah, nantilah kalau saya nilai berikan kamu. Enggak, sudah. Mau diizinin di ya. Itu urung. Iya. Nah, tadi tentang ini ya. Hujan itu soalnya. Kata ramah dalam kalimat Lina. Kata ramah dalam kalimat Lina adalah anak yang ramah terhadap teman-temannya. Misalkan sifat ramah, sifat tadi kamu bilang kan tidak mampu sifat sifatnya dari kata pandai nilainya apa? Sifat gampang. Atau dari kata sabar, marah.
Nah, kata berawalan P yang menunjukkan orang yang melakukan suatu pekerjaan. Dia pelukis. Terus kata berjahit terdiri dari awalan P dan kata dasar jahit. Ya. Kalimat majemuk setara yang benar. Setara itu contohnya apa? Ada kata ayam bahasa orang dan ibu menyiram bunga. Setara berat. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata sifat. Kata sifat. Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan kata sifat. Eko adalah anak yang sopan dan rajin. Dalam teks deskripsi, bagian yang menjelaskan ciri objek tersebut deskripsi bagian. Contoh kalimat majemuk setara yang tepat. Adik bermain bola dan kakak membaca buku. Langkah menyusun informasi dalam teks deskripsi cara berupa disebut algoritma. Yang selanjutnya ini refleksi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa tadi? Tentang algoritma. Apa kamu bisa menyusun informasi secara urut? Bisa ya, sudah belajar tadi kenal algoritma semuanya. Tadi ada informasi lalu dari Pak Guru. Pertanyaan anak-anak, kalau tadi apa yang dilakukan? Kan kalau tadi berkontrol itu informasi secara umum. Bisa ya. Terus apakah kamu merasa lebih mengenal dirimu? Iya kan, masalah kenal. Kalau kadang-kadang mengenal ya, mengenal diri. Terus yang selanjutnya terakhir, terima kasih ini. Sampai jumpa lagi pelajaran depan. Tapi nanti kamu belajar lagi di rumah hubungannya dengan algoritma belajar lagi. Terus kamu perlu PR, carilah 3 kata sinonim. Sinonim kata. Jadi kata apa? Sinonim apa? Terus yang kedua, carilah jadi 2 kata antonim saja ya. Berarti untuk pelajaran pagi hari ini dari Pak Guru cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.